Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam pertemuan yang kelima, menjelaskan amalan kelima di antara 40 kebaikan yang menghantarkan kita masuk surga. Apa yang kelima? Yang kelima adalah berkunjung kepada saudara kita, mendatangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mengunjungi, mendatangi, berziarah, bersilaturahim, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada yang mendorong untuk datang kecuali karena cinta kepada saudara lillahi taala. Tidak ada kepentingan. Tidak ada satu hajat yang sedang dituju kepada saudara. Tidak ada kepentingan yang sedang diharapkan dari saudaranya. Dia di Pekanbaru, pergi ke Bangkinang, pergi ke Rokan Hulu. Untuk apa? Sekedar menjenguk saudaranya. Barangkali sudah lama tak berjumpa, lama tak berkabar, di WhatsApp tak berkabar, di Facebook tak berkabar, ingin tahu keadaan saudara. Jangan-jangan sedang sakit, jangan-jangan sedang ada hajat, jangan-jangan sedang ada kemalangan yang menimpa. Dia tengok sekedar cinta yang mendasarinya. Maka apa yang dia dapat dengan hal tersebut? Dalam pertemuan keempat sudah kita singgung sedikit, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihi ilaiqal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار آخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Orang yang menjenguk orang yang sakit atau saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang atau sebuah suara memanggilnya, menyeru kepadanya, tibta, baik engkau buat, wa taba mamshaka, dan kebaikan yang engkau lakukan dengan melangkah seperti ini. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dengan perbuatan ini engkau sudah mengkapling satu tempat untuk engkau di surga. Ini hadis ini menjelaskan bahwa engkau sedang menyediakan tempat untuk engkau di surga. Engkau kapling tempat di surga. Maknanya amalan yang engkau buat ini menjadi sebab engkau masuk surga. Dalam hadis yang lain, sahabat Anas bin Malik bercerita, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin ata akhahu yazuruhu fillah illa nadahu malakun minas sama." Dalam hadis sahabat Anas ceritakan, ketika kita berkunjung kepada saudara lillahi ta'ala, seorang malaikat menyeru dari langit. Apa kata malaikat? Antibta wa tabat lakal jannah. Baik yang kau buat ini, dan engkau layak untuk masuk surga. Wa illa qala Allah fi malakuti arshihi 'abdi zara fiyya wa 'alayya kirahu falam yarda lahu bi thawabin min dunil jannah. Falam yarda lahu bi thawabi dunal jannah. Kata Rasulullah, Allah berkata di kerajaan malaikat, di arash, kata Allah, hambaku telah menjenguk, telah mengunjungi, telah melihat saudaranya karena aku. Oleh karena itu akulah yang layak untuk memuliakan dia. Bagaimana memuliakan dia? Allah beri dia pahala. Pahala seperti apa? Lam yarda lahu bi thawabi dunal jannah. Allah tak rida mengasih dia pahala, sekedar pahala, kecuali pahala yang menyebabkan dia masuk surga. Maknanya kata Allah pada kerajaan malaikat di arash, hambaku yang menjenguk saudaranya karena aku, dia layak mendapat pahala yang mengantarkan dia masuk surga. Maka hadis ini menjelaskan, mengunjungi saudara karena Allah, bukan karena ada kepentingan, bukan karena mengharapkan hutang, menagih hutang atau yang lain. Allah balas menjenguk tersebut dengan surga. Karena ini berat.
Tiba-tiba mengunjung orang lain tanpa ada alasan bagi kita hari ini berat. Hari ini bahkan diundang pun tak datang. Hari ini disebut ada satu walimah, satu acara, kita tak datang. Apalagi sekedar mengunjungi tanpa ada sebab, tanpa ada maslahat, tanpa ada kepentingan. Maka kebaikan seperti ini Allah balas dengan balasan yang layak, yaitu surga. Sepele mungkin bagi orang, tapi bagi Allah ini adalah obat. Obat yang menghilangkan wahsyah, kesedihan, kesendirian, kesepian saudaranya yang jarang dilihat orang lain. Tiba-tiba ada saudara yang datang menjenguk, maka Allah balas dengan surga. Masya Allah. Cuma mengunjungi tapi dapat pahala dari surga. Kadang-kadang kita mengunjungi tak perlu biaya mahal, kadang-kadang tak jauh, tapi perhatian kepada saudara, rasa cinta kepada saudara, itulah yang menjadi sebab kita masuk surga. Dalam hadis Imam Muslim yang lain dikatakan bahwa wabihi ilai qal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal zara rajulun akhallah, seseorang menjenguk saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain. Maknanya seperti saya tinggal di Rumbai, saya jenguk orang yang tinggal di Panam, orang yang tinggal di Kolim, orang yang tinggal di Kubang atau daerah lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, di tengah perjalanan dicegat orang tadi oleh malaikat, seorang utusan Allah. Apa katanya? Falamma marra alaih, ketika dia dalam perjalanan tadi, qal aina turid, malaikat tadi dengan bentuk menyerupai manusia, dia bertanya, tuan hendak ke mana? Abang mau ke mana? Buru-buru betul. Saya nak tanya sedikit, ke mana abang ni? Qal uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung ini. Lalu malaikat dia bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah ada satu kepentingan yang engkau bawa untuk dia, atau adakah kepentingan yang engkau harapkan dari dia? Ada maslahat, ada satu hal yang dituju, ada satu hal yang ditunggu, ada satu hal yang diharapkan? Qala la, tidak ada yang kau harapkan. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, yang menyebabkan aku datang, kenapa aku datang ke tempat dia? Hanya karena aku cinta kepada dia karena Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada makanan yang aku tunggu dari dia. Tidak ada apapun yang perlu aku harapkan dari dia. Aku cinta kepada dia. Tanda cinta, aku tengok dia, aku kunjungi dia. Jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia ada perlu dan aku bisa menyelesaikan perlunya dia. Ini penting untuk aku lakukan, maka aku datang. Lalu kata malaikat tadi, qal fa inni rasulullah ilaik, ketahuilah aku ini utusan Allah yang sengaja diutus kepada engkau. Untuk apa? Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtah, Allah suruh aku menyampaikan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena engkau mencintai saudara engkau. Sebagaimana engkau cintai dia, Allah cinta juga kepada engkau. Al jaza min jinsil amal, balasan terhadap engkau sama dengan amal yang engkau buat. Maka kaum muslimin, pemirsa yang budiman, kita hanya melihat orang, mungkin tak bawa buah tangan, tak ada oleh-oleh yang kita bawa, tak ada uang yang kita beri, tak ada satupun kebaikan yang kita datangkan untuk orang, cuma menengok. Tapi menengok itu mendatangkan kebahagiaan dalam hati, mendatangkan keceriaan. Mungkin orang sedang tak semangat, datang saudaranya jadi tambah semangat. Mungkin ada sedang galau, datang saudaranya hilang galau tadi, dan menyebabkan orang senang. Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke hati orang, itu sebab dakhalal jannah. Orang bisa masuk surga gara-gara itu. Maka kaum muslimin rahmati Allah, nampaknya sepele, tidak ada satupun beban bagi kita kecuali sekedar datang, tapi menjadi sebab kita masuk surga. Maka mudah-mudahan amalan seperti ini amalan yang suka kita buat, senang kita buat. Apalagi hari ini zaman digital, orang-orang
sudah jarang bertemu muka, jarang-jarang bersalaman, jarang-jarang mereka bercerita dari hati ke hati, lisan ke lisan, wajah dengan wajah, bertemu langsung. Sehingga terasa apa yang diceritakan kawan, terasa dari bahasa tubuh, bahasa verbal non verbalnya. Karena kita kenapa? Cukup bersilaturahim dengan media sosial, chatting, Facebook, WhatsApp. Kadang ada orang sakit, ada orang meninggal, cukup berdoa dengan tulisan yang kita copy paste dari ucapan orang. Kapan hati dengan hati akan berjumpa? Kapan umat Nabi satu dengan yang lain akan lekat hatinya, rekat satu dengan yang lain, sehingga mereka bersama, mereka kompak. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Orang bersaudara itu sering dekat satu dengan yang lain. Sebab ini juga lah, karena kita ini jarang saling mengeratkan, jarang saling menghangatkan, ukhuwah di antara kita terasa lemah, sehingga rapuh, mudah untuk orang mencabik-cabiknya. Akhirnya kita tak punya izzah. Bahkan kita gara-gara jarang berjumpa, jarang satu rahim, mudah buruk sangka, mudah menduga yang tak baik kepada orang. Pada akhirnya ada berita sedikit, jangankan yang positif, begitu muncul berita sudah buruk sangka. Jangankan senang, begitu terdengar berita dari si anu, langsung hati tak tenang. Kenapa? Buruk sangka yang muncul. Maka Nabi ingin menghilangkan sifat seperti itu. Oleh karena itu, ahibbillah, hadis ini mengajarkan kepada kita, siapapun yang saling mencintai dengan saudaranya, Allah suka dengan amalan ini. Dan ketika saling mencintai ini, Allah ingin kita wujudkan. Sampaikan kepada orangnya, tunjukkan kepada orangnya dengan kita datang, dengan tolong dia, dan segala kebaikan yang bisa kita buat untuk dia. Kemudian ketika kita saling mencintai, kita tunjukkan, Allah balas dengan masukkan ke surga. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mampu saling mencintai karena Allah. Apalagi di zaman musim wabah corona ini, semua kita mesti di rumah. Ketika semua kita mesti di rumah, kegiatan ekonomi tak berjalan dengan normal. Ada yang susah, ada yang stabil. Kalaupun stabil tetap kekurangan, karena tak ada masuk, yang ada hanya keluar. Dalam keadaan seperti ini, mari kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan saudara kita. Mudah-mudahan dengan saling membantu ini, saling mencintai ini, Allah turunkan rahmat kepada kita. Saudara kita terbantu, kita dapat pahala, musibah pun dan bala pun diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kelima, mengunjungi saudara karena Allah. Kita lanjut insyaallah dengan poin yang keenam di antara 40 amalan yang menghantarkan kita masuk ke surga. Semoga kita dipanjangkan Allah untuk menamatkan 40 poin ini. Semua kita sehat, dimudahkan urusan, semua kita husnul khatimah sampai akhir hayat nanti. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.